Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Gu Qingfeng tak percaya, dia tak menyangka, ternyata harta itu ada di tempatnya. Namun, Iblis Peu menghentikan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bertanya, kenapa dia mengatakan itu? Iblis Peu menjelaskan, jika lantai ketiga penjara penindasan iblis adalah tempat paling rahasia di Biro Penindasan Iblis. Di sana penuh dengan batasan. Dan hanya pembasmi iblis tingkat surga, yaitu Li Qianren yang bisa masuk ke sana. Jadi Iblis Peu bertanya, bagaimana cara Gu Qingfeng untuk masuk ke sana? Gu Qingfeng mengatakan, karena ini adalah langkah pertama dari rencana Iblis Peu. Jadi, pasti dia sudah melakukan persiapan yang cukup. Maka dari itu, kenapa dia harus bertanya kepadanya? Dalam hatinya, Gu Qingfeng sama sekali tidak tahu. Apalagi, dia tidak akan bisa mengalahkan Li Qianren untuk saat ini. Kemudian, Iblis Peu mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah sebuah bunga dandelion yang diambil dari tubuhnya. Bunga ini dapat membantu Gu Qingfeng untuk mengabaikan batasan di sana. Dan karena Iblis Peu adalah ahli di alam naga. Jadi, itu tidak masalah baginya. Dalam hatinya, Iblis Peu tahu, jika Gu Qingfeng memang terlihat tidak pintar. Tapi, dia bisa bereaksi pada saat-saat yang kritis. Gu Qingfeng bertanya, bagaimana dengan domain bayangan milik Iblis Peu? Iblis Peu mengatakan, jika dia tidak memiliki domain bayangan. Iblis Peu tahu, apa yang ingin Gu Qingfeng tanyakan padanya. Iblis Peu menjelaskan, jika wilayah bayangan dapat dihancurkan, hanya dengan mengembalikan kekuatan pada diri sendiri. Seseorang dapat menjadi raja sejati. Nanti Gu Qingfeng pasti akan mengerti, ketika dia mencapai tingkat alam naga. Iblis Peu tak punya banyak waktu untuk keluar. Jadi, dia meminta Gu Qingfeng untuk membicarakan tentang rincian khusus penjara penindasan iblis tingkat ketiga. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang, dan berteriak menanyakan, siapa di antara mereka berdua yang bernama Gu? Gu Qingfeng dan Iblis Peu terkejut, dan langsung melihat ke arah suara itu datang. Terlihat, seseorang yang berdiri di atas seekor burung raksasa, yang terbang di atas Gu Qingfeng dan Iblis Peu. Orang itu berdiri dengan percaya diri di hadapan Gu Qingfeng dan Iblis Peu. Sembari menunjuk ke arah orang itu, Iblis Peu bertanya, apakah dia adalah kenalan Gu Qingfeng? Namun, Gu Qingfeng sama sekali tidak mengenalnya. Karena Gu Qingfeng tidak mengenalnya, Iblis Peu menyuruh Gu Qingfeng untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang itu. Lalu, mereka akan berangkat. Namun, sebelum Gu Qingfeng berangkat untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang itu, Iblis Peu memberitahukan kepada Gu Qingfeng, jika dia merasakan, ada garis keturunan naga yang sama dengan Gu Qingfeng pada diri orang itu. Jadi, seharusnya, orang itu berasal dari klan yang sama dengan Gu Qingfeng. Kemudian, Gu Qingfeng melambaikan tangan ke arah orang itu, dan memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah orang yang bernama Gu yang orang itu cari. Tak lama setelahnya, burung itu terbang rendah, dan orang itu pun melompat turun dari atas burung itu. Kemudian, orang itu berjalan mendekat ke arah Gu Qingfeng. Dia melihat, dan mengamati bola garis keturunan naga Gu Qingfeng. Lalu, orang itu pun tertawa bersama Gu Qingfeng, dan dia mengatakan, jika akhirnya, dia telah berhasil menemukan keturunan darah dosa. Namun, Gu Qingfeng tidak tahu siapa orang itu, dan kenapa dia mencarinya. Orang itu pun langsung mengarahkan senjatanya ke leher Gu Qingfeng, dan dia bertanya, apakah Gu Qingfeng akan ikut dengannya secara sukarela, atau dia akan mematahkan kaki Gu Qingfeng, dan menyeretnya untuk dibawanya kembali. Gu Qingfeng heran, kenapa orang-orang saat ini sangat sombong saat mereka sedang berbicara. Setelahnya, di belakang Gu Qingfeng, Iblis Peu menawarkan bantuan, jika Gu Qingfeng memerlukan bantuannya. Gu Qingfeng mempersilahkan Iblis Peu untuk membantunya. Namun, Gu Qingfeng berpesan, agar Iblis Peu tidak menghabisi orang itu. Sebab, ada beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada orang itu. Kemudian, Iblis Peu melakukan sesuatu kepada orang itu, yang membuat orang itu mulai mengeluarkan keringat ketakutan. Tak kuat menahan energi yang terpancar dari Iblis Peu. Orang itu pun menjatuhkan pedangnya, dan dia pun mencoba bertahan untuk tetap bisa berdiri. Tenggorokan orang itu terasa tercekik, dan dia susah bernafas. Orang itu mengatakan,
jika dia tidak bermaksud seperti itu. Lalu, Gu Qingfeng menghentikan iblis Peu dan menyuruhnya untuk melepaskan orang itu. Sebab, jika tidak dihentikan, pasti orang itu akan mati tercekik. Kemudian, Gu Qingfeng mendekat ke arah orang itu dan bertanya, siapa namanya? Orang itu mengatakan, jika dia bukanlah seorang senior. Namun, dia hanyalah seorang junior saja. Dia mengatakan, jika namanya adalah Gu Yang. Dia dari keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Gu Xiaoxiang adalah nenek moyangnya. Dalam hatinya, Gu Yang berpikir, meskipun Gu Qingfeng hanya berada di tingkat kelima pengumpulan Qi, dia bisa berbicara dengan para ahli di atas tingkat Grandmaster sebagai orang yang setara. Menurut Gu Yang, pasti Gu Qingfeng bukanlah orang yang sederhana. Dia perlu berpikir panjang untuk melakukannya. Mendengarkan beberapa informasi dari Gu Yang tentang ibu kota kekaisaran, 4 keluarga besar, juga keluarga Gu, apalagi ditambah dengan seseorang yang bernama Gu Xiaoxiang. Gu Qingfeng bertanya-tanya, siapakah mereka? Iblis Peu mengatakan, jika dia adalah nenek moyang dari keluarga Gu, dia seorang ahli bela diri di alam naga, seorang pria tua yang sudah meninggal dunia, hanya tulang-tulang yang ada di makam keluarga. Gu Qingfeng tak menyangka, keluarga itu sangat berpengaruh di kekaisaran. Dalam hatinya, Gu Yang masih bingung, orang seperti apa Gu Qingfeng ini, sehingga dia tidak menghormati nenek moyang keluarganya. Kemudian, Gu Qingfeng menarik rambut Gu Yang, sehingga dia dapat melihat wajahnya. Gu Qingfeng bertanya, kenapa Gu Yang mencarinya? Gu Yang mengatakan, jika belum lama ini, nenek moyang mereka telah merasakan melalui mutiara garis keturunan, bahwa seseorang di Kabupaten Wutong telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga. Jadi, dia mengirim Gu Yang ke tempat ini secara khusus, untuk bertemu dengan Gu Qingfeng. Namun, tiba-tiba, sebuah bunga dandelion terbang dan menempel di pundak Gu Yang. Lalu, terjadi ledakan di sana yang cukup dahsyat. Setelah ledakannya selesai, Gu Qingfeng melihat keadaan Gu Yang. Tapi, yang tersisa di sana hanyalah beberapa helai rambutnya saja, dan Gu Yang pun hilang dari sana. Gu Qingfeng kesal dengan apa yang dilakukan oleh iblis Peu, yang tiba-tiba meledakkan Gu Yang begitu saja. Gu Qingfeng mengatakan, jika iblis Peu ingin menghabisinya, Gu Qingfeng meminta agar dia bisa menyelesaikan pertanyaannya dulu. Namun, dengan santainya, iblis Peu mengatakan, jika Gu Yang membawanya pergi, itu akan mengganggu rencana mereka. Gu Qingfeng mengatakan, apakah dia harus pergi, hanya karena dia menginginkannya untuk pergi? Jadi, apakah dia tidak punya pendapat sendiri? Dalam hatinya, Gu Qingfeng tidak ingin pergi, karena dia belum mendapatkan iblis darah itu. Jadi, dia tak bisa menghabisi iblis Peu begitu saja untuk sekarang. Gu Qingfeng hanya bisa bertahan untuk menahan amarahnya. Akhirnya, Gu Qingfeng hanya pasrah saja, dan menyuruh iblis Peu untuk melupakan saja. Lagian, dia mati pun juga bukan masalah untuknya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mengejutkan iblis Peu. Setelahnya, dia pergi menghilang dari sana. Setelah itu, Gu Qingfeng mengambil sebuah ranting pohon, dan menggali untuk mencari sesuatu di dekat potongan tangan milik Gu Yang. Ternyata, dari tangannya, terjatuh sebuah cincin penyimpanan, dan dari cincin itu, keluar beberapa tael emas. Gu Qingfeng sangat senang, dan mengatakan, jika ternyata Gu Yang cukup kaya juga. Tak hanya itu saja, tiba-tiba pedang milik Gu Yang melayang ke atas, dan perlahan pedang itu pun menghilang, yang hanya menyisakan gagangnya saja. Gu Qingfeng cukup terkejut, karena pedang itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Gu Qingfeng hari ini merasa sangat beruntung. Selain dia mendapatkan informasi tentang iblis darah, dia juga mendapatkan sebuah senjata yang cukup bagus yang bisa menjadi tidak terlihat. Gu Qingfeng langsung mengambilnya, dan mencoba memegang bagian yang tidak terlihat itu. Ternyata benar pedang itu masih ada, cuma tidak terlihat saja, yang terlihat hanya gagangnya saja. Gu Qingfeng menduga bahwa pedang itu ditempa dengan menggunakan semacam sayap dari iblis jangkrik. Gu Qingfeng kembali memegang pedang itu dengan tangannya. Namun, dia tak menyangka, ternyata tangannya sedikit tergores oleh pedang itu. Setelah mengetahuinya, Gu Qingfeng merasa pedang itu sangat luar biasa. Untuk mengetahui, apakah pedang itu benar-benar bisa melukainya, Gu Qingfeng pun menggosok-gosokkan pedang itu dengan cepat ke tangannya. Tak terasa, Gu Qingfeng menggosokkan pedang itu hingga sore hari. Sudah merasa capek, dan Gu Qingfeng pun menghentikannya. Lalu, Gu Qingfeng melihat ke arah tangannya, ternyata benar, tangannya mengalami luka gores akibat pedang itu.
Kemudian, Gu Qingfeng meneteskan cairan merah dari tangannya ke arah pedang itu. Pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa kicauan jangkrik adalah sebuah serangan gelombang suara. Pemotongan dengan frekuensi tinggi saat mengayunkan pedang pisau akan bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi, satu ayunan setara dengan ratusan ayunan. Gu Qingfeng berjalan kembali sembari membawa pedang itu. Dia merasa pedang itu tidak buruk juga, levelnya bahkan lebih tinggi daripada pedang Raja Kayu miliknya. Sedangkan di sisi lain, di tempat yang terangi oleh cahaya obor, di sana terlihat Iblis Peu yang sedang melihat Gu Qingfeng menggunakan sihirnya. Kemudian, Iblis Peu memberikan hormat kepada Iblis Darah, dan dia melaporkan bahwa Gu Qingfeng telah memakan umpannya. Inilah orang yang disebut Iblis Darah. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya. Iblis Darah memuji kehebatan Iblis Peu yang tidak mengecewakan dirinya. Menurut Iblis Peu, Iblis Darah terlalu memuji dirinya. Sebab, semua itu adalah bagian dari tugas yang telah diberikan oleh Iblis Darah. Iblis Peu hanya melaksanakan perintah dan mengikuti apa yang diberikan oleh Iblis Darah. Sebab, jika dia tidak mengikuti aturannya, Iblis Peu takut kalau Gu Qingfeng tidak akan berada di bawah kendali dirinya. Iblis Darah yakin bahwa Gu Qingfeng pasti akan mencari benih Dewa Darah. Jadi, dia menenangkan Iblis Peu agar tidak perlu khawatir tentang hal itu. Iblis Peu menanyakan, kenapa Iblis Darah sangat yakin tentang hal itu. Iblis Darah menjelaskan, jika tubuh mandat surgawi itu memiliki kekurangan yang besar, yaitu, tubuh itu sangatlah rakus. Jadi, setelah preseden makan itu sudah terjadi, maka, semakin berharga barang tersebut, semakin kuat keinginan tersebut juga. Gu Qingfeng telah memakan benih Dewa Darah miliknya. Jadi, dia secara alami akan mencari target berikutnya. Iblis Darah bertanya, apa yang lebih berharga daripada benih Dewa Darah miliknya? Dan yang perlu Iblis Peu lakukan adalah, mengikuti saja rencana yang sudah ada. Panel kembali ke sisi Gu Qingfeng. Di kediaman Gu Qingfeng. Dia saat ini, Gu Qingfeng sedang melakukan sesuatu dengan beberapa barang. Gu Qingfeng menyeringai, menunjukkan sifat serakahnya karena telah menemukan beberapa barang untuk dirinya sendiri. Kemudian, Gu Qingfeng mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya. Menurut Gu Qingfeng, keluarga Gu ini cukup aneh. Padahal, jelas-jelas mereka adalah garis keturunan naga banjir. Namun, tetap saja, mereka menyebut diri mereka adalah bagian dari naga. Bahkan, keluarga besar juga menipu diri mereka sendiri. Tiba-tiba, ada sebuah bunga dandelion yang masuk melalui celah-celah jendela dan mengarah ke arah Gu Qingfeng. Bunga itu mengeluarkan sesuatu berbentuk kertas yang berwarna merah dan terjatuh ke buku yang dibawa oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terkejut dan melihat ke atas. Kemudian, Gu Qingfeng mengambil kertas itu. Ternyata kertas itu adalah pesan dari Iblis Peu. Iblis Peu mengatakan, jika bunga dandelionnya hanya dapat berkomunikasi satu arah. Sekarang Iblis Peu akan berbicara, dan Gu Qingfeng harus mendengarkannya. Jadi, 3 hari dari sekarang, pada jam harimau, Iblis Bu akan memancing iblis yang hebat, untuk mengejutkan Li Qianren. Gu Qingfeng akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan tetesan darah. Iblis Peu mengingatkan Gu Qingfeng, jika ini adalah satu-satunya kesempatan yang Gu Qingfeng dapatkan. Maka, Iblis Peu berpesan kepada Gu Qingfeng, agar tidak menyia-nyiakannya. Setelah Gu Qingfeng selesai membaca pesan itu pun secara otomatis terbakar, untuk menghilangkan barang bukti. Gu Qingfeng kesal, karena ternyata, bukan Iblis Darah yang datang ke sana, melainkan hanya mengirimkan beberapa minion saja untuk memancing Li Qianren. Gu Qingfeng bertanya-tanya, jika dia melakukannya, maka, dia akan menanggung semua risiko yang besar. Bahkan jika Gu Qingfeng memakan benih Dewa Darah, apa yang akan didapatkan selain setitik benih Dewa Daerah? Namun, saat berjalan ke tempat tidurnya, Gu Qingfeng menyadari sesuatu. Gu Qingfeng lagi-lagi kembali berpikir. Gu Qingfeng mendapatkan ide, jika dia membiarkan Iblis Darah memakan tetes benih Dewa Darah, maka, dia akan mendapatkan paket upgrade yang besar. Apalagi, jika Gu Qingfeng bisa memprovokasi si Iblis Darah untuk memukulnya, itu artinya, Gu Qingfeng sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gu Qingfeng kali ini akan memaksa Iblis Peu untuk melakukan pertunjukan untuknya. Setelahnya, Gu Qingfeng pun duduk dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, di jam harimau, terlihat Li Qianren sedang membaca sebuah buku. Tak lama kemudian, Li Qianren melihat ke arah lilin,
yang tiba-tiba mati tertiup oleh sebuah angin. Kemudian, seseorang melaporkan kepada Li Qianren bahwa cermin pengungkap iblis baru saja menunjukkan tanda-tanda bahwa ada iblis di alam bawaan yang muncul di sisi barat Kabupaten Wutong. Mendengar berita itu, Li Qianren pun langsung bergerak. Li Qianren langsung melompat melewati jendela. Namun, dia dihadang oleh seekor burung yang cukup besar, tepat di hadapannya. Melihat Li Qianren muncul di sana, burung itu pun langsung bergegas pergi secepat mungkin dari Li Qianren. Namun, Li Qianren tidak akan membiarkan burung itu pergi begitu saja. Li Qianren segera mengejar burung itu dengan kecepatan penuh. Burung itu tak menyangka bahwa Li Qianren akan bergerak dengan sangat cepat. Burung itu mengatakan jika dia hanya lewat saja. Jadi, kenapa Li Qianren harus mengejarnya dengan sangat bersemangat? Dalam hatinya, burung itu mengatakan, jika ini seperti yang diharapkan dari pembasmi iblis tingkat surga. Burung itu tak punya peluang banyak untuk menang melawan dirinya. Namun, untuk rencana besar iblis darah, burung itu tidak akan menyerah dengan mudah. Setelah sampai di dekat burung itu, Li Qianren mengatakan, hanya karena burung itu anggota dari sekte darah, maka dia tak bisa membiarkannya meninggalkan Kabupaten Wutong begitu saja. Dalam hatinya, Li Qianren pun tidak meremehkan lawannya. Seperti yang diharapkan dari anggota sekte iblis darah, burung itu tidak bisa diremehkan. Burung itu bertanya kepada Li Qianren, apakah dia pernah berpikir, kenapa tiba-tiba dia muncul di Kabupaten Wutong secara mendadak. Burung itu menanyakan, apakah Li Qianren tidak takut, jika ini hanyalah sebuah pengalihan saja. Mendengar itu, Li Qianren langsung berhenti. Dia langsung mengeluarkan sebuah jimat. Li Qianren menenangkan burung itu, bahwa di Biro Penindasan Iblis, punya banyak pembasmi iblis tingkat tinggi selain dirinya. Jadi, burung itu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi, karena dia saat ini sudah berada di Kabupaten Wutong. Jadi, Li Qianren tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kemudian, Li Qianren langsung meluncurkan serangannya ke arah burung itu. Burung itu yang menyadarinya, dia terkejut. Dia mencoba untuk bertahan dari serangan Li Qianren. Burung itu membuat sebuah penghalang, dan itu berhasil menahan serangan Li Qianren. Namun, Li Qianren tak menyerah. Dia langsung melakukan serangan kedua kepada burung itu. Ledakan super dahsyat pun terjadi di langit Kabupaten Wutong. Burung itu pun terjatuh, dan terlempar hingga memantul beberapa kali. Setelahnya, Li Qianren turun, dan membawa kepala burung itu yang sudah tewas di tangannya. Kemudian, lingkaran menyimpan kepala burung itu pada penyimpanan yang ada di dahinya. Setelahnya, Li Qianren pergi dengan meninggalkan tubuh burung itu yang tergeletak di tanah. Di sisi lain, di sebuah gua kediaman iblis darah, Iblis Peu sedang melihat lampu jiwa iblis yang telah padam. Jika lampu itu padam, maka iblis yang dia kirim telah mati. Iblis Peu melaporkan kepada iblis darah bahwa Lang jahat hanya bertahan selama setengah jam saja, waktunya masih banyak. Iblis Peu menduga kalau Gu Qingfeng pasti berhasil. Iblis darah meragukan ucapan dari Iblis Peu jika Gu Qingfeng memang berhasil. Tapi, kenapa iblis darah baru merasakan bahwa benih dewa darah masih ada di penjara penindasan iblis? Dan itu sama sekali tidak bergerak dari sana. Iblis Peu langsung menjatuhkan lampu jiwa iblis yang ada di tangannya. Iblis Peu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sebab, sebelumnya Iblis Peu sudah memberikan Gu Qingfeng banyak keuntungan. Jadi, tak mungkin dia akan gagal. Iblis darah kesal. Dia tak ingin Gu Qingfeng maupun benih darahnya hilang begitu saja. Ini semua tentang rencana besarnya. Jadi, Iblis darah segera menyuruh Iblis Peu untuk pergi dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Segera, Iblis Peu pergi dari sana, dan menenangkan Iblis darah, karena dia akan melaksanakan perintahnya. Beberapa saat kemudian, sebuah bunga dandelion terbang menuju ke kamar Gu Qingfeng. Ternyata, Gu Qingfeng sedang tertidur saat membaca buku. Kemudian, bunga dandelion itu menarik buku yang menutupi wajah Gu Qingfeng. Sontak saja, Gu Qingfeng pun terbangun dari tidurnya. Dia bertanya, apa yang Iblis Peu inginkan darinya. Bunga dandelion itu pun meledak di atas Gu Qingfeng. Kemudian pesan suara pun muncul yang mengatakan bahwa Iblis Peu menunggu Gu Qingfeng di lereng Sili sebelum fajar. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng terlihat berjalan sendirian di tengah malam. Dia memenuhi permintaan Iblis Peu yang memintanya untuk datang ke lereng Sili sebelum fajar.
Gu Qingfeng menuju ke sebuah rumah yang terlihat cukup tua. Gu Qingfeng langsung membuka pintu, dan di hadapannya saat ini sudah menunggu Iblis Peu yang duduk di sebuah kursi. Iblis Peu menanyakan, kenapa Gu Qingfeng tidak berhasil melakukan misinya malam ini. Lagi-lagi, Gu Qingfeng menjawab pertanyaan Iblis Peu dengan seenaknya saja. Dia merangkul pundak iblis dan mengatakan, jika itu memang benar, dia telah gagal melakukan misinya. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia mengalami beberapa komplikasi. Mendengar Gu Qingfeng mengalami komplikasi, Iblis Peu langsung terkejut dan berteriak. Teriakan Iblis Peu juga mengejutkan Gu Qingfeng. Iblis Peu melihat ke arah senjata Gu Qingfeng. Dia berpikir, apakah mungkin ada masalah dengan tubuh mandat surgawi milik Gu Qingfeng. Gu Qingfeng yang mengetahui Iblis Peu saat ini sedang menatap ke arah senjatanya. Dia bertanya, apa yang Iblis Peu lihat, kenapa dia menatap ke arah senjatanya. Sembari menutupi senjatanya, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia merasa kesehatannya beberapa hari ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dia tidak bisa begadang lagi untuk sementara. Gu Qingfeng menyalahkan Iblis Peu yang memberinya misi untuk pergi ke penjara iblis tingkat 3 pada malam hari. Itulah sebabnya, dia malah ketiduran. Mengetahui kalau Gu Qingfeng benar-benar tidur, Iblis Peu sangat marah. Dia mengatakan, jika dia telah mengorbankan banyak sekali untuk Gu Qingfeng, supaya Li Qianren bisa pergi dari sana. Iblis pun mengatakan jika iblis alam baharuan telah mati karena misi ini, dan sekarang Gu Qingfeng mengatakan, kalau dia ketiduran. Berbeda dengan Iblis Peu yang sangat kesal. Gu Qingfeng masih saja terlihat santai. Dia mengatakan, jika dia benar-benar ketiduran, dan dia tidak membohongi iblis. Gu Qingfeng memberitahukan Iblis Peu, jika tidur itu sangatlah penting bagi manusia. Ketika orang tidak tidur dengan baik, maka mereka akan menjadi mudah terganggu dan lemah. Jika itu benar-benar terjadi, maka manusia tidak akan punya tenaga lagi untuk bekerja di keesokan harinya. Bahkan, pada kasus yang begitu parah, itu dapat menyebabkan kebotakan. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia tidak ingin menjadi botak di usianya yang masih muda. Kemudian, sembari menatap Gu Qingfeng dengan tatapan sinisnya, Iblis Peu menanyakan, apakah Gu Qingfeng berpikir bahwa Iblis Peu tidak akan benar-benar menghabisinya. Gu Qingfeng pun pura-pura ketakutan. Dia berteriak menanyakan, kenapa dia melakukan itu padanya. Iblis Peu bertanya, apakah sekarang Gu Qingfeng benar-benar takut, jika... Namun, sebelum Iblis Peu melanjutkan kata-katanya, Gu Qingfeng mengatakan, jika Iblis Peu tidak akan berani melakukannya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng mengatakan, jika Iblis Peu mudah marah seperti ini, maka, ini adalah kesempatan yang langka bagi Gu Qingfeng. Gu Qingfeng tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelahnya, Gu Qingfeng memegang jubah Iblis Peu. Kemudian, dia menarik Iblis Peu ke arahnya. Gu Qingfeng menantang Iblis Peu, apakah dia berani menyentuhnya. Iblis Peu benar-benar sangat marah mendengarkan tantangan dari Gu Qingfeng. Namun, jika bukan karena rencana dari Iblis Darah, maka, Iblis Peu akan merobek-robek Gu Qingfeng hari ini juga. Maka, untuk hari ini Iblis Peu akan menahan amarahnya, demi rencana yang telah dibuat oleh Iblis Darah. Sembari memegang kedua tangan Gu Qingfeng, Iblis Peu bergumam, jika ini bukan berarti, dia tidak bisa memberikan Gu Qingfeng sedikit pelajaran. Setelahnya, beberapa bunga dandelion terbang ke arah Gu Qingfeng. Iblis Peu mengatakan, jika bunga dandelion yang sekarang ada di tubuh Gu Qingfeng itu, akan cukup untuk membuat Gu Qingfeng cukup sibuk. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tak menyangka jika inilah kekuatan seorang ahli yang berada di alam naga, di atas tingkat Grandmaster. Jika Iblis Peu menggunakan kekuatan penuhnya, Gu Qingfeng penasaran, berapa banyak yang akan dia dapatkan. Kemudian, Gu Qingfeng mengulurkan tangannya ke arah wajah Iblis Peu. Dia pun langsung membuka topeng yang menutupi wajah Iblis Peu. Gu Qingfeng ingin membuat iblis itu sangat marah. Dia meludah ke arah mulut Iblis Peu. Setelah cairan itu masuk ke mulut Iblis Peu, Gu Qingfeng segera menutupnya. Setelahnya, Gu Qingfeng menanyakan, siapa yang Iblis Peu takutkan? Iblis Peu mengeluarkan air matanya karena tak kuat menahan rasa jijik yang dia rasakan. Kali ini, Iblis Peu tak akan menahan dirinya lagi. Dia langsung menghajar Gu Qingfeng tanpa menahan diri lagi. Dengan itu, pertahanan Gu Qingfeng bertambah 10.000, bertambah 10.000, bertambah 20.000, dan terus bertambah 20.000. Pesan sistem pun muncul, dan memberitahukan, jika pertahanan telah mencapai batas tertinggi,
tubuh berlian akan ditingkatkan. Sistem juga memberitahukan, jika dia telah mendeteksi bahwa Gu Qingfeng memiliki garis keturunan agak banjir, dan kemampuan regenerasi tetesan yang dapat digabungkan, dan ditingkatkan dengan tubuh berlian, dengan cara menggunakan fusi. Mendapat pukulan dari Iblis Peu, Gu Qingfeng sama sekali tidak bergerak, dan menikmatinya. Pesan sistem kembali muncul, dan memberikan selamat kepada Gu Qingfeng, karena telah mendapatkan tubuh abadi naga hitam. Gu Qingfeng penasaran, apa yang dimaksud dengan tubuh abadi naga hitam. Namun, tiba-tiba, saat dalam lamunannya, tangan Iblis Peu sudah berada di depan wajah Gu Qingfeng.